Hello guys, jadi kami dari Zoo Official akan membawakan manhwa yang berjudul God Gambit. Nah, sebelum itu kita masuk ya ke prolog dari manhwa ini. Suatu hari di 2023, kami dipanggil untuk memisahkan dunia. Tidak, lebih tepatnya sebuah bagian di kota kami dipanggil. Tempat di mana kami dipanggil ada di dalam permainan makhluk transendal yang disebutkan sebagai player. Dan kota kami dipanggil sebagai pion pada game ini. Para pemain menggulirkan dadu dan menggerakkan pion mereka. Dimanapun pion itu mendarat, misi pasti diberikan. Kami harus menyelesaikan misi sulit dan menyakitkan yang tak terbayangkan. Itu mengandung tema seperti pertarungan, penyelidikan, labirin, dan lainnya. Melindungi pion sampai dia mencapai garis akhir yang bahkan kami tak tahu apa itu ada. Itulah peran kami sebagai pihak yang menjadi bagian dari pion. Aku dan pion ke-76 gagal. Pion yang gagal runtuh. Kami juga berbagi nasib yang sama sebagai pion. Itulah mengapa aku meninggalkan catatan ini. Aku tak tahu apa catatan ini akan diberikan pada seseorang. Dan kuharap kau menghindari nasib yang sama seperti kami. Apapun resikonya, apapun yang terjadi, jangan pernah sekali-sekali melawan player. Tak peduli seberapa kuat kemampuanmu. Pada akhirnya, kita hanyalah sebuah unit biasa dalam permainan mereka. Lalu, terdapat seseorang yang mengambil catatan itu. Ia pun berkata, walaupun aku sudah tahu semuanya di sini, kecuali satu hal yang belum aku tahu. Kau bisa mengalahkan player selama kau memiliki buku panduan yang benar. Aku tidak berencana dengan patuh menderita sampai aku menemui ajalku. Hanya karena permainan bodoh ini. Aku akan mengakhiri para player dan permainan ini juga. Sebelum kembali ke duniaku yang sesungguhnya. Hari itu biasa saja dan damai seperti hari lainnya. Tak ada yang menyangka itu akan menjadi hari damai yang terakhir. Ya, inilah dia MC kita. Dia bernama Choi Yul. Choi terkejut di saat terdapat cahaya yang sangat terang di depan matanya. Hah? Apa-apaan ini? Apa yang terjadi? Perjalanan dimensi ke dunia lain adalah apa yang selalu aku baca di web novel. Benar-benar terjadi padaku sekarang. Tiba-tiba pesan pun muncul di depan semua warga di sana. Choi pun membaca isi pesan itu. Permainan, dadu, apa maksudnya? Tiba-tiba sebuah dadu raksasa muncul dari atas langit. Dadu itu pun berhenti tepat di atas barrier kota. Dadu menunjukkan angka 3. Lalu pesan muncul. Pion nomor 8 bergerak 3 langkah. Ya, jadi ini konsepnya mirip game ular tangga ya guys. Jadi pionnya bergerak sesuai sama angka yang tertera pada dadu. Setelah pesan itu muncul, tiba-tiba kota pun tergerak semua. Aku mengerti, kami sudah dipanggil dalam sebuah permainan. Kecuali kami bukan players, kami adalah pion dalam permainan ini. Aku berasumsi para player adalah makhluk yang melempar dadu. Kota ini adalah pion yang para player pilih. Tapi jika para player membutuhkan pion, mereka tinggal memanggil kota ini. Apa alasannya mengapa kami dipanggil dengan itu? Tiba-tiba pesan muncul lagi. Kau telah sampai pada ruang pertahanan. Mengatur tingkat kesulitan dan waktu pertahanan. Jadi lemparkan dadumu. Setelah itu keluarlah angka 1 yang berarti kesulitan level 1. Waktu ketahanan adalah 3 hari. Memunculkan sebuah map. Apa tanah yang naik? Apa yang sedang terjadi? Ucap orang-orang di sana dengan kebingungan. Misi pertahanan akan segera dimulai. Jika seluruh 4 pangkalan hancur, itu akan dihitung sebagai game over.
Jika game over, maka pion akan mati. Semua orang di sana pun menjadi terkejut bukan main. Mereka masih kebingungan dengan perubahan yang terjadi begitu cepat. Tidak perlu, jika komunikasi diperlukan, aku yakin mereka pasti sudah berbicara dengan kami sejak awal. Hal yang bisa aku lakukan sekarang adalah hanya fokus pada perkataan pesan ini. Tiba-tiba pesan kembali muncul, memberikan warga senjata biasa. Silahkan lempar dadumu warga. Lalu di sini ada kelas-kelas ya dari item-item tersebut. Angka 1 sampai 60 adalah kelas biasa, 81 sampai 94 adalah kelas magical, dan 95 sampai 99 adalah kelas legend. Lalu angka terakhir adalah kelas mythic, yaitu angka 100. Choi di sini bergumam, sebuah dadu dengan 100 dasar. Tiba-tiba dari arah kejauhan terdapat siluet bayangan. Dan ternyata dari kota sebelah yang muncul terdapat monster-monster yang sudah bersiap menyerang para warga kota. Nah, jadi kalau diingat-ingat ya, misinya kan pertahanan. Jadi fix ini harus bertahan dari serangan para monster. Melihat monster yang menyerang membuat mereka semua berlari berhamburan. Ah, sial, kenapa harus begini akhirnya? Aku paham mengapa manusia dibutuhkan, dipaksa untuk melindungi pion. Nah, jadi sudah paham ya guys, pion itu yang dimaksud adalah suatu kota seutuhnya. Kami harus melindungi pion kota untuk terus bergerak maju sampai tujuan. Permainan dadu dari makhluk yang mungkin Tuhan atau iblis. Lalu dari arah belakang monster terdapat seorang wanita yang sudah bersiap menyelamatkan Choi. Ia dengan cepat mengeluarkan sihir apinya. Lalu efek dari pertarungan itu membuat semua orang berkumpul dan melihat kehebatan wanita itu. Ya, inilah dia Hyeju. Wah, mantap nih. Para subscriber Zoo Official pasti cuci mata kalau ada ciwi cantik. Lalu pesan pun muncul yang mengatakan item yang didapat oleh Hyeju adalah sebuah tombak kelas legend. Hyeju berteriak, semua yang terluka larilah ke Tower Namsan. Pasukan militer dan polisi sedang membentuk garis pertahanan dan gulirkan dadu kalian secepatnya. Jika kau memutar dadumu, itu akan menjadi alat menurut nomor yang kau dapatkan. Mundur jika kau mendapatkan alat dari kelas biasa. Dan mereka yang mendapatkan alat kelas magical ke atas bisa bantu aku, teriak dari Hyeju. Lalu orang-orang yang mendapatkan item kelas atas dengan cepat ikut membantu Hyeju melawan serangan para monster. Ya, hari itu kami kehilangan hidup kami yang biasa dan mulailah menjalani hidup yang luar biasa. Hari pertama di tahun baru, banyak orang yang mati dan pahlawan pun akhirnya lahir. Dan di sini yang terjadi pada Choi, dia menjadi yang terkuat karena dia mendapatkan angka 100 dan segera disebut sebagai sampah terburu oleh orang lain. Item buku Krasina itu adalah item yang dapat oleh Choi. Buku ini mengizinkan pengguna untuk melihat seluruh informasi seperti lokasi item, peristiwa tersembunyi, informasi monster, map, dan tujuan saat misi dimulai. Namun, Krasina adalah lambang dari keinginan monopoli. Jadi, seluruh reward yang para survivor dapatkan dan pengetahuan diambil dari catatan ini dan akan pergi ke pemilik buku Krasina. 3 jam menuju misi pertahanan. 3.102 tewas, 7.023 terluka. 1 pangkalan hancur. Apakah sudah berakhir? Tanya Hyeju. Tiba-tiba datanglah para militer Korea. Kami akan mengevakuasi kalian ke Tower Namsam, ucap dari mereka. Kau sudah bekerja keras, Hyeju. Jadi pria ini bernama Sersan Kwon. Dia memiliki item helm Haldin, helm dengan rank hero. Efeknya pengguna tidak akan jatuh ke dalam merasa bingung, takut atau keraguan. Di sini Sersan Kwon menjelaskan, kami menggunakan radio gelombang pendek untuk mendirikan komunikasi. Nah, karena kemunculan sistem yang tiba-tiba itu, semua komunikasi jadi terputus.
Tiba-tiba Choi datang dari arah belakang dan dia berteriak, "Tidak, itu masih belum selesai. Pemimpin monster akan segera muncul." Itu tertuliskan di buku ini, informasi, misi, data monster, dan progres keadaan saat ini. Semuanya ada di sini, ucap dari Choi. Choi pun menunjukkan bukunya ke hadapan Hyeju dan Sersan Kon, tapi nyatanya kosong ya. Hal itu membuat Sersan Kon bertanya-tanya. Ia bergumam, jika memang apa yang dia bilang benar, berarti item miliknya sangat kuat, dan di situasi seperti sekarang, informasi sangat dibutuhkan. Jadi Sersan Kon meminta Choi untuk menjelaskannya lebih detail. Lalu Choi pun menjelaskan item helmet yang digunakan oleh Sersan Kon. Dan item Hyeju juga dijelaskan sama Choi. Tapi saking detailnya buku itu, bahkan lagu kesukaan dari Hyeju pun bisa diketahui. Ah, berhenti, aku jadi malu. Itu benar-benar buku data. Bahkan sampai informasi personalku pun ada, ucap Hyeju. Lalu, segera Sersan Kon pun menghubungi kantor pusat untuk bersiap dengan gelombang monster kedua. Terdapat seseorang yang belum kita ketahui. Di sini ia berkata, jika dunia ini adalah permainan, ini mungkin adalah sebuah bug. Karena masalah dunia ini terlalu mudah untukku. Itulah mengapa mereka membuatku seperti ini. Agar aku tidak bisa keluar ke dalam dunia yang mereka ciptakan. Seolah-olah operator menemukan bug dan mengisolasiku. Jika hari itu datang di saat aku bisa keluar dari sini, maka sudah dipastikan. Ucapan orang itu yang tiba-tiba terputus. Lalu kita berpindah ke arah Choi. Di sini Sersan Kon menjelaskan kalau dia sudah menerima izin dari kantor pusat. Jadi kami mempercayaimu, Choi. Tolong berikan informasi penanggulangan semaksimal mungkin. Choi pun menjelaskan, ini adalah sebuah misi pertahanan di mana kita harus melindungi kota dari monster yang muncul setiap 6 jam sekali. Dan akhir dari setiap 6 jam itu akan adanya bos monster. Jadi kita akan menang jika kita melindungi kota ini 12 kali dalam 3 hari dan mengalahkan pemimpinnya. Aku memiliki semua informasi misi ini. Jadi ayo kita susun semuanya agar kita bisa selamat. Dan setelah itu aku akan mencari metode untuk kembali ke dunia kita sesungguhnya. Di sini Hyeju melihat Choi pun bergumam. Orang ini tidak hanya memikirkan tentang misi ini, tapi bahkan dia berpikir apa yang terjadi setelahnya. Baiklah kalau begitu, aku akan mulai, ucap dari Choi. Lalu scene pun berpindah. Kita nggak tahu ya dia ini monster atau dewa. Di sini ia berkata, seharusnya aku memeriksanya 2 kali. Apa yang tidak dapat kulihat saat aku tak sadarkan diri? Informasi item pada buku Krasina. Memonopoli semua reward bagi mereka yang berbagi informasi tersebut. Dan jangkauan dari berbagi itu tidak hanya termasuk orang yang mendengar informasi langsung dariku. Itu juga termasuk semua orang yang mendengarnya dari orang lain, mendengar rumor ataupun sejenisnya. Semua informasi yang dimulai dariku, semua akan kembali ke Krasina. Ya, inilah dia, Raja Iblis Kedaulatan Krasina. Catatan pengorbanan kedaulatan sejauh ini adalah 176.542. Itu adalah 91% dari populasi tercatat sebagai pengorbanan dalam 1 hari. Dan itulah awal dari dosaku yang akan terus berlanjut. Misi pertahanan seperti jenis permainan pertahanan. Monster bergerak ke pangkalan yang harus mereka serang. Dan para player menghasilkan pasukan untuk menghentikan monster. Sekarang, teriak dari Choi. Choi pun memberikan instruksi secara detail dengan para warga. Kesulitan monster level 1 adalah dia tidak cerdas. Jadi mereka masih mudah untuk dihadapi. Kita dapat memancing mereka ke arah yang kita inginkan.
Melukai mereka adalah hal yang paling kita bisa dan para monster akan berpencar. Maka kita perlu mengumpulkan orang-orang senjata level tinggi. Buku Krasina ini update secara langsung seluruh informasi tentang situasi saat ini. Jika aku memikirkan informasi yang ingin kulihat, dengan membalik halamannya saja, informasinya akan secara otomatis muncul. Di sini terlihat semua situasi berjalan dengan aman. Sersan Kon pun bergumam melihat situasi ini. Sekarang seperti Choi Yula yang sendiri mengatur. Dia bilang hanya ada data pada buku itu. Maka kemampuannya memerintah seluruh kota. Atau itu juga kemampuan dari buku itu. Tiba-tiba, Choi pun menghampiri Sersan Kon. Sersan Kon, sekarang hampir selesai semuanya. Jadi tak perlu khawatir. Choi juga berkata, karena adanya Hyeju, aku akan mengakhirinya dengan sekali jalan. Lalu scene berpindah, tiba-tiba terdapat monster golem yang sedang mengikuti pasukan militer. Akhirnya kau sudah bangun ya? Tanya dari Choi. Hah, kenapa kalian tidak membangunkanku? Tanya Hyeju dengan paniknya. Ya, simpelnya kita menghindari kota dan kita akan melawan golem ini di sini. Mereka pun akhirnya turun dari kendaraan. Hyeju berkata, "Oke, jadi kenapa hanya kita yang ada di sini? Jangan bilang kita bertiga melawan monster itu." Choi dengan entengnya menjawab, Sebenarnya bukan kita sih, tapi hanya kau seorang diri yang melawan monster itu." Hah? Jadi kalian menjebakku ya? Apa yang harus kulakukan, Choi? Tanya dari Hyeju. Choi pun menjelaskan ada fitur tersembunyi dalam item yang ada di Rehero. Jika kau memenuhi beberapa kondisi, kemampuan tersembunyi akan diaktifkan. Tapi buku ini memberitahu semua kondisi untuk seluruh item. Ya bener aja ya guys, cuma Hyeju aja yang ngelawan monster golem itu. Kau yakin kan? Tanya dari Hyeju. Choi dengan tenang berkata, "Udah, percaya aja padaku dan buku ini." "Oke, aku akan mempercayaimu, Choi." Dengan cepat, Hyeju pun melukai dirinya sendiri. Monster golem pun dengan cepat menggeprek Hyeju hanya dengan sekali serangan. Tapi tiba-tiba terdapat api yang menggelegar muncul. Pesan juga muncul kali ini. Kondisi sudah terpenuhi, mengaktifkan kemampuan tersembunyi. Dengan cepat, Hyeju pun mengubah ke mode apinya. Dengan sekali serangan yang membuat ledakan yang sangat besar. Ini sih mirip ya seperti bom atom. Melihat kedahsyatan serangan Hyeju, Sersan Kon pun bergumam, "Yah, benar seperti Choi bilang, kemampuan ini benar-benar buruk jika kita berada di kota." Tidak, sebenarnya yang lebih berbahaya adalah kemampuan dari buku Choi. Di sana ada terlalu banyak informasi berbahaya. Jika digunakan dengan salah, itu bisa menjatuhkan kota ini. Kurasa itu adalah hal yang baik orang sepertinya memiliki buku itu. Pesan tiba-tiba muncul, "Kau sudah menyelesaikan misi pertahanan. Warga di luar kota akan dikembalikan secara paksa ke dalam. Reward akan diberikan pada warga yang selamat. Hadiah dari tiap individu akan diberikan setelah dikalkulasi. Dan juga sekarang point shop juga telah dibuka. Jadi mereka bisa membeli berbagai keperluan dengan menukarkan poin mereka dengan item ataupun skill lainnya." Tapi tiba-tiba wajah Choi pun muram. Ia berkata, "Hah? Kenapa bisa jadi begini? Kenapa hadiah poinnya menjadi 0? Hyeju di sini bertanya, "Ini kenapa, Choi? Kok malah 0? Lalu pesan pun muncul, pengorbanan kedaulatan. Mengorbankan 90% warga, reward akan meningkat 100 kali. Dik, muncullah top 3 peringkat poin yang didapatkan. Betapa terkejutnya Choi setelah mengecek pesan itu. Ternyata Choi mendapatkan poin tertinggi, yaitu sebanyak 9 miliar poin. Ini pasti ya sudah dikalikan dengan 100 yang tadi.
Dengan melihat pesan itu, para warga di sana sampai memandang sinis ke Choi. Bahkan Sersan Kwon pun berkata, "Apa kau bisa menjelaskan ini, Choi?" Choi di sini masih tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Nah, jadi ada sedikit penjelasan ya guys buat kalian yang bingung. Kenapa si Choi dapat poin paling banyak? Itu karena kemampuan pasif dari buku Krasina yang dia punya. Jadi, setiap informasi yang diberikan dari buku itu dan ada orang yang mendengarnya, maka poin yang seharusnya orang itu dapatkan diambil oleh si pemilik buku Krasina alias si Choi. Karena itu adalah harga informasi yang harus dibayar dan sifat monopoli dari Raja Iblis Krasina. Begitu ya guys. Oke, ayo kita lanjut. Orang-orang pun mencibir Choi dan mencaci maki. Di sini Choi sampai melempar buku itu dan menyuruh Yeju untuk membakarnya. Tapi mau diapain juga, buku ini balik lagi ke kondisi semula. Orang-orang pun sangat marah dengan Choi. Mereka memohon ke Choi setidaknya berikan mereka sedikit poin untuk membeli item potion. Choi pun terengah-engah. Sial, pasti ada cara sesuatu. Tapi tiba-tiba Sersan Kwon pun menodongkan senjatanya. Sudah cukup Choi, ini untuk yang terbaik. Oke, menarik ya, untuk ditunggu kelanjutan ceritanya hanya di Zoo Official. See you guys.